Bab 3, pembahasan. 1. Organisasi proyek. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, organisasi proyek merupakan sebuah organisasi yang menggambarkan hubungan antara orang-orang atau sebuah badan usaha yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan konstruksi di lapangan. Organisasi proyek memiliki keuntungan. 1. Pembagian tugas pada masing-masing pihak yang terlibat dapat berjalan dengan baik. 2. Koordinasi masing-masing unit kegiatan yang akan dilakukan dapat dilakukan dengan lancar dan mudah. 3. Penempatan tenaga ahli dapat sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya. 4. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan dapat dilakukan dengan mudah. Pada organisasi proyek ada 2 metode, yaitu metode swakelola. Metode swakelola adalah developer melaksanakan pembangunan sendiri dengan membentuk organisasi kerja mandiri. Kemudian yang kedua ada metode sub ke kontraktor, yaitu developer tidak perlu melakukan pekerjaan proyek. Developer hanya perlu memantau pekerjaan dengan menyewa seorang pengawas yang terpercaya. Pada pembangunan gedungnya office sendiri, metode pelaksanaan yang dilakukan adalah metode swakelola. Hal ini karena developer memiliki sumber daya yang cukup dan terampil dalam mengelola proyek. Dengan dilaksanakan secara swakelola, maka developer atau pemilik proyek memiliki kontrol penuh terhadap pelaksanaan proyek, baik dari segi waktu pelaksanaan, pengaturan finansial, dan kualitas materi yang digunakan. Berikut adalah gambar struktur organisasi swakelola proyek new office. Di sini ada 3 garis, yaitu garis biru, itu artinya garis perintah. Kemudian garis kuning putus-putus artinya garis pelaporan, dan garis hijau putus-putus artinya koordinasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai masing-masing tugas dari setiap jabatan. 1. Dewan Direksi. Dewan Direksi merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proyek. Tugas Dewan Direksi adalah memimpin dan mengurus serta membuat kebijakan terkait proyek yang dilaksanakan. Selain itu, Dewan Direksi juga dapat mengadakan rapat setiap waktu bila diperlukan. 2. PIC atau Advisor. PIC atau Person in Charge adalah orang yang diberi tanggung jawab oleh Dewan Direksi untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Pada proyek ini, PIC merangkap sebagai advisor, yaitu orang yang memberi saran kepada Dewan Direksi dalam mengambil keputusan. Dari struktur organisasi di atas dapat dilihat bahwa PIC atau advisor dihubungkan dengan garis pelapor dengan Dewan Direksi. Artinya, PIC atau advisor harus melaporkan segala yang terjadi dalam proyek sebagai bahan pertanggungjawaban. 3. Corporate Secretary. Corporate Secretary adalah individu yang diberi tanggung jawab atas semua dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kebutuhan legal. Tugas Corporate Secretary biasanya meliputi penerapan resolusi perusahaan, memelihara pembukuan perusahaan, pengarsipan peraturan, dan kegiatan administrasi lainnya. Selain tugas tersebut, terkadang seorang Corporate Secretary juga berkewajiban untuk memberi nasihat dan saran tentang tanggung jawab dewan dan tim logistik. Secara umum, tugas tanggung jawab seorang Corporate Secretary adalah sebagai berikut. A. Mengelola dewan rapat. B. Mendokumentasikan seluruh agenda perusahaan. C. Juru nasihat. D. Bertanggung jawab atas pelatihan dan development tim direksi. 4. Corporate Architect. Corporate Architect adalah orang yang bertanggung jawab untuk merancang dan mendesain gedung new office. Ia memiliki tugas diantaranya membuat konsep rancangan, perencanaan, mengembangkan rancangan, membuat gambar kerja, proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi, dan mengawasi pelaksanaan secara berkala. 5. Accounting. Accounting adalah orang yang bertugas sebagai bagian keuangan. Tugasnya adalah memonitor dan mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan atau organisasi. 6. Mandor. Mandor adalah orang yang bertugas memimpin serta mengawasi tukang pada saat bekerja di suatu proyek konstruksi. 7. WK Pelaksana atau Wakil Ketua Pelaksana, yaitu orang yang membantu tugas mandor serta menggantikannya jika mandor berhalangan hadir. 8. KT Besi. KT Besi adalah orang yang ahli dalam pembesian. 9. KT Kayu.
yaitu orang yang ahli dalam bidang kayu. 10. Operator. Operator adalah orang yang mampu menjalankan alat atau mesin yang berguna untuk membantu dan mempermudah proses konstruksi. 11. Security. Security adalah orang yang berjaga di pintu masuk proyek yang bertugas untuk menjaga keamanan proyek. 12. Supplier. Perusahaan konstruksi bekerja sama dengan proyek untuk memenuhi kebutuhan material yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung. 2. Metode penanganan pekerjaan. Metode penanganan pekerjaan dalam setiap proyek konstruksi ini sangat diperlukan guna menghindari kesalahan yang mungkin dapat terjadi pada saat pelaksanaan sebuah pekerjaan. Kesalahan yang mungkin terjadi tersebut dapat berakibat fatal sehingga pada proses penanganan pekerjaan membutuhkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan yang baik. Metode dalam penanganan pekerjaan ini harus dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan dengan tetap mempertimbangkan biaya, dana, dan waktu pengerjaan. Dalam proyek pembangunan gedungnya office ini terdapat beberapa kesalahan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan. Salah satu di antaranya kesalahan tersebut adalah lepasnya baut pada backcasting balok pada saat proses pengecoran yang menyebabkan kebocoran. Hal tersebut tentu saja apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menjadi waste yang besar pada beton ready mix yang digunakan. Menurut kami, penanganan pekerjaan pada proyek ini terbilang cukup baik karena apabila terjadi kendala, maka penanganan akan langsung diberikan guna mencegah terjadinya kesalahan yang semakin meluas. 3. Penerapan standar dan peraturan. 1. Standar mutu bahan. Pertama, baja tulangan. Pada proyek pembangunan gedungnya office, untuk menjamin mutu bahan baja tulangan sedikit kurang baik. Hal ini karena baja tulangan pada proyek tersebut disimpan pada lahan terbuka sehingga dapat terpapar sinar matahari dan air hujan secara langsung. Dengan terpaparnya besi tersebut, maka kemungkinan besi tersebut akan mengalami karat yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi mutu baja tersebut. Namun di sisi lain, penyimpanan secara terbuka tersebut dipilih oleh pelaksana karena menyesuaikan dengan kondisi site yang relatif sempit dan kecil. Gambar penyimpanan besi pada gedung proyek new office. Yang kedua, papan kayu. Sama seperti penyimpanan besi tulangan, penyimpanan papan kayu pada proyek new office ini dilakukan pada lahan terbuka. Penyimpanan secara terbuka tersebut akan berisiko pada material kayu, karena material kayu tersebut dapat mengalami pemuaian sehingga kemudian terjadi perubahan bentuk apabila terpapar matahari secara langsung. Yang ketiga, semen. Berbeda dengan beberapa materi yang telah disebutkan sebelumnya, pada material semen pada proyek ini disimpan pada gudang tertutup. Hal ini tentu akan menunjang kualitas dari semen tersebut. Di sisi lain, penumpukan material semen tersebut juga terdapat batas maksimal sesuai dengan anjuran yang ada. Setelah disusun dengan sedemikian rupa, semen tersebut lalu ditutup dengan terpal agar tidak terpengaruh oleh suhu yang dihasilkan oleh panas matahari. Yang keempat, tahu beton. Penjaminan mutu material ini menurut kami tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Hal ini terlihat pada saat pemasangan tahu beton pada pekerjaan plat lantai. Pada pekerjaan tersebut banyak sekali material tahu beton yang pecah sebelum dilakukan pengecoran. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan beberapa kemungkinan seperti absensi beton yang tidak tercapai, umur beton yang masih belum tercapai, dan lain-lain. Yang kelima, beton ready mix. Pada penjaminan material ini sudah dilakukan dengan rencana yaitu uji selam. Dari pengujian selam tersebut diketahui bahwa beton ready mix yang dipesan sudah sesuai dengan rencana. 2. Standar pelaksanaan. 1. Pemasangan sengkang. Pada saat pemasangan sengkang, kami menemukan beberapa tulangan sengkang yang kurang dalam pekerjaan pembengokannya. Hal ini ditemukan pada saat pelaksanaan pembersihan pada pekerjaan balok ke kolom. Hal tersebut jelas sangat berisiko terhadap tingkat keamanan struktur yang ada. Yang kedua, proses pengecoran. Pada saat proses pengecoran pada proyek pembangunan gedung office ini, menurut kami tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut karena pada saat proses pemompaan campuran beton dengan truk concrete pump, pekerja melakukan penambahan air guna memperlancar proses pemompaan tersebut. Penambahan air tersebut jelas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas beton yang digunakan. Dengan adanya penambahan air pada campuran beton tersebut, maka kemungkinan beton mengalami penurunan kualitas akan sangat tinggi. Beton yang semula direncanakan mempunyai nilai K350, dengan adanya penambahan air tersebut dapat menjadikan mutu beton tersebut turun. Selain itu, pembangunan gedung swaklola proyek Neo
belum cukup memenuhi syarat dan peraturan yang telah ditentukan, karena pelaksanaan pekerjaan tersebut sempat terhambat selama 2 tahun dan tidak berjalan sesuai jadwal yang telah dibuat. 4. K3. K3 merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan konstruksi. Menurut Permenaker per 05/Men/1996 bab 1, salah satu upaya dalam mengimplementasikan K3 adalah dengan SMK3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur, proses dana sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif penerapan. Biasanya penyebab kecelakaan kerja pada proyek dapat ditinjau dari 3 faktor, yaitu manusia, lingkungan dan alat kerja, serta peralatan keselamatan kerja. Tujuan dari K3 sendiri antara lain, 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Selama praktik kerja di gedung Neo Office ini, menurut kami sistem manajemen K3-nya kurang baik karena masih banyak tenaga pekerja yang tidak menggunakan K3 sesuai dengan peraturan. 5. Permasalahan dan penyelesaian. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Selama praktik kerja di gedung Neo Office, kami amati masih banyak pekerja yang tidak menggunakan APD. Contohnya seperti gambar ini.